Ya, ini mau ambil satu video yang menurut saya menarik ini ya, yaitu tentang perilaku lembaga survei yang berusaha melakukan interview kepada seorang pengamat ekonomi, dan tahu betul ya sang pengamat ini bagaimana pertanyaan itu diarahkan untuk menguntungkan calon tertentu atau tidak menguntungkan calon lainnya. Ngakak pokoknya ya, karena seperti yang saya katakan, kalau lembaga survei itu tidak ada transparansi soal keuangannya, ya sudah, tinggalkan saja, nggak usah dipercaya. Karena kalau mereka itu ada series kontrak, misalnya selama setahun misalnya ya, konon katanya sampai 100 miliar ya, rasanya tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch. Artinya survei itu bisa diarahkan kepada pemenangan tertentu, jadi tidak mencari hal-hal yang benar-benar objektif, tetapi ingin mencari bagaimana memenangkan orang yang tentu ingin dimenangkan ya. Jadi tidak heran kalau surveinya kemudian agak bias pertanyaan-pertanyaannya, karena kalau kita misalnya membuat pertanyaan sedemikian rupa ya, maka sebenarnya pertanyaan tersebut bisa merefleksikan apakah akan menguntungkan calon A atau merugikan calon B. Itu terlalu tentara, mudah. Tetapi kan masalahnya tidak semua masyarakat kita ini kritis soal-soal seperti itu. Nah, sekarang ini lembaga surveinya itu kepentok, karena yang diinterview adalah seorang Yanuar Rizky, seorang ekonom kalau tidak salah ya, pengamat ekonomi yang paham betul mengenai ini. Nah, tetapi tetap saja lembaga survei ini mengganggu. Kenapa? Karena dia berusaha mempengaruhi ruang publik terhadap pilihan-pilihan tertentu. Makanya jangan heran, walaupun misalnya si A tidak pernah kampanye di luar, tidak pernah terbukti bisa mampu melakukan mobilisasi massa atau partisipasi gitu ya, tetapi surveinya misalnya selalu baik. Sebaliknya si B misalnya itu terbukti mampu hadir dimanapun dan diterima secara baik, tetapi nomornya ya tidak pernah menjadi nomor satu. Nah, ini menjadi persoalan ya, karena sekali lagi lembaga survei ini kalau begitu sudah menjadi parasit bagi demokrasi, karena di luar Pulau Jawa. Oleh Yanuar Rizky pertama kali dalam sejarah era ini, dan kemudian mengarahkan kepada calon atau kandidat tertentu. Cuma lembaga ini dibayar mengadakan series survei. Kita bacakan apa yang dituliskan oleh Yanuar Rizky ini. Demokrasi ya, terbongkar cara rekayasa lembaga survei setelah ketahuan surveyor langsung ngacir oleh Yanuar Rizky. Menarik ini ya. Saya berada di suatu tempat lain G, tak ada pertanyaan seperti itu ya. Ini industri politik yang melahirkan bisnis survei. Ada lembaga survei menelpon saya kemarin dan menjadikan sampel for the first time rupanya ya. Pendapat saya, survei sudah memiliki kecenderungan kesimpulan atau kasarnya framing opini yang ingin dicapai dari metode questionnaire pilihan berganda kepada respondennya. Dari runtutan pertanyaan dan pilihan jawaban, kita pun bisa menyimpulkan kandidat mana yang ingin diangkat lembaga survei tersebut. Pertanyaan tentang lawan potensial A ya, ada terkait kinerja dengan dua opsi percaya atau tidak. Tapi kandidat ini dalam kurung tanda tanya ya, ini mohon maaf ini. Jadi A dalam tanda tanya ini mungkin Anies ya. Jadi ketika untuk Anies itu ada terkait kinerja dengan dua opsi percaya atau tidak. Tetapi kandidat lain tak ada pertanyaan seperti itu ya, yaitu G. Saya memprotesnya kalau satu pihak kinerjanya ditanya dan juga atas isu berbau korupsi, formula E red, kandidat lain juga harusnya ada. Surveyor ngeles, saya jawab, militansi dan propaganda bahkan ke pertanyaan agama merupakan framing buruk. Saya katakan sebagai rational voter, pemilih rasional, saya merasa survei ini tidak rasional. Lalu dia bilang, kami memang tidak mendesain golput. Saya bilang, Anda tidak paham gugatan saya atas survei ini. Soal golput atau siapa yang akan kita pilih adalah hak politik.
Tapi masalahnya, rentetan pertanyaan lanjutannya memframing kondisi propaganda, bukan suara rakyat yang netral ke kandidat, tetapi punya pilihan politik tata kelola negara. Lalu yang nelpon bilang terima kasih atas jawabannya, dalam tanda kurung ngacir. Wow, kemanakah kualitas demokrasi? Dan perdebatan-perdebatan sehat soal kekuasaan di media pun sepi dalam keramaian. Entahlah, yang nelpon saya itu lembaga survei papan atas yang berpengaruh. Web CN wallahu alam FB. Ya, sahabat sekalian, memang ya itulah kelakuan lembaga survei ya. Dari awal kita bisa melihat kecenderungannya ya. Maju tak gentar, membela yang bayar. Jadi masing-masing lembaga survei itu sudah punya preferensi masing-masing. Preferensi itulah yang kemudian menggerakkan lembaga survei ini untuk melakukan kegiatan survei. Nah, preferensi itu tentu bertemu dengan sumber finansialnya. Makanya saya menjadi sangat luar biasa shock ya ketika mendengar dari seorang politisi senior ya yang mengatakan bahwa kontrak lembaga survei itu bisa sampai 100 miliar untuk series survei selama 1 tahun. Luar biasa ya. Mungkin 1 tahun, mungkin berapa kali survei saya tidak tahu persis, tapi karena itu, sobat era sekalian, jangan heran ya, kalau ada lembaga survei yang melakukan survei itu setiap bulan, bayangkan. Kalau dia melakukan setiap bulan, jadi seolah-olah bahwa setiap bulan pula orang bisa berubah pikirannya. Tetapi, yang terjadi sebenarnya bukan itu, yang terjadi adalah kesempatan untuk melakukan mobilisasi opini, karena memang menjagokan kandidat tertentu. Itu soalnya. Itu soalnya ya. Jadi karena menjagokan kandidat tertentu, maka lembaga survei itu dituntut untuk melakukan survei sesuai kontraknya. Sobat era sekalian, ya tetap yang dimenangkan itu adalah ya mereka yang menyewa. Rasanya tidak mungkin ya. Dan pastinya ya kalau misalnya surveinya buruk ya, terhadap orang yang ingin dimajukan atau dipopularitaskan oleh bohirnya. Jadi itu soalnya ya. Dan ini besar pengaruhnya terhadap pemenangan seseorang. Jadi dua fenomena terakhir ya itu adalah betul-betul fenomena lembaga survei ya. Bagaimana lembaga survei itu bekerja sedemikian canggihnya sehingga dia bisa menentukan bahwa calon inilah yang suaranya paling besar, elektabilitasnya paling tinggi. Lalu kalau seandainya mau menang, maka calonkan 19, maka he was the highest score in plus. Tapi dalam konteks 2000 electability scale ya. Jadi karena itu lah dia. Itu konteksnya 2004. Karena dia elektabilitasnya paling tinggi, maka itu baru 5M. 12 kali survei, let's say 12 kali survei, nah yang namanya political campaign. Jadi sekali liar. Artinya tidak sekedar survei saja, tetapi juga kemudian semua partai politik berkumpul menjadi satu atau dikumpulkan menjadi satu dan ditentukanlah lawannya ya lawan yang kurang lebih sama yang sudah ketakar. Jadi sahabat era sekalian, lembaga survei tidak boleh menjadi baru 6M. Bayangkan sisanya 94 bagus merancang kampanyenya, tidak hanya surveinya. Nah, itu fenomena ini yang memprihatinkan, tapi demokrasi sebenarnya. Tapi ya itulah kelakuan, karena one of a reason is huge money. Bayangkan kalau misalnya 100 miliar dalam satu survei. Jadi kalau misalnya 100 miliar itu let's say digunakan untuk katakanlah 12 kali survei, waduh turahnya masih banyak, sisanya masih banyak kan? Karena 100 miliar sekali survei, teman saya mengatakan survei nasional kira-kira 500 juta. Jadi kalau misalnya 10 kali survei begini,
sekali lagi ya, ini gosip-gosip tetangga ya, karena yang begini